Jadi sebenarnya pemilik kendaraannya itu kalau ngelihat kendaraannya Iya, di komersial dibandingkan yang di passenger memang beda 180 derajat. beda sekali. Beda sekali. Karena yang terpenting adalah buat customer itu adalah keuntungan. Kalau di itu kan industri kan macam-macam ya. Ya. Logistik, ada yang pertambangan aja bisa Pertambangan, macam-macam, migas ada betul. minerba apa macam-macam. Sebenarnya kalau misalnya di Isuzu di fokusnya eh, backbone itu di industri apa ya sebenarnya? Nah, habitnya itu memang orang dari Jakarta tadi setelah dia antar ke misalnya Bandung gitu, dia nggak akan balik lagi. Kadang langsung ke Sulawesi, kemana. Sehingga Betul. saat ini memang hasil research kami, si customer tuh masih prefer ke ICE dibandingkan EV karena habitnya itu yang memang berubah-berubah. Jumpa lagi dengan kami Ramo Podcast. Kebetulan kali ini kami di Convex 2026. Salah satu eksibitor Isuzu PT Isuzu Astra Motor Motor Indonesia Miami dengan Pak Rian Erlangga. Pak apa Mas sih? Biasanya Om. Kalau itu kan Om terus. Beliau adalah Business Strategy Head di Isuzu Indonesia. Udah berapa lama ya di situ? Di Isuzu udah hampir 10 tahun. Sebelumnya? Sebelumnya di Astra juga, di Astra BMW, sebelumnya di Astra Daihatsu. Jadi udah muter-muter gitu kan Om. Berarti kalau di Isuzu pernah di Daihatsu juga ngurusin komersial ya sebenarnya. Daihatsu dulu ya komersial, ada passenger, ada komersialnya pickup low, si iya. Grand Max itu. Grand Max. Nah, Isuzu itu sebenarnya kalau dibanding Daihatsu, kemudian di Astra juga ada Toyota, itu mainnya di segmen yang mana ya? Mengarsir apakah memang ranahnya sendiri terpisah? Kalau dibandingkan teman kita Daihatsu, ya memang beda lumayan. Jadi kalau Daihatsu kan pickup low ya, Iya. giveaway-nya juga beda, di bawah 1,5 ton lah. Kalau kita udah mulai main dari pickup medium. Produk kebanggaan Traga Isuzu yang dibuat oleh Indonesia buat promo jadi. Udah boleh promosi belum sih? Boleh. Jadi pickup medium itu ada Traga gitu ya. Lalu naik lagi light truck, Elf. Lalu ada medium truck. Medium truck itu ada Giga. Giga itu berapa varian ya kalau di jalan kayak ada yang Aduh, pendek, ada banyak yang panjang, banget. ada yang tinggi. Kita tuh kalau di 10 total tuh 10 35, 10 mah ada. Giga doang. Giga doang ada. Belum kita punya D-Max, belum kita punya MUX. Jadi sebetulnya kalau bicara Isuzu tuh kita ibaratkan itu nasi padang, Om Wayan. Jadi semua ada. Semua ada. Berarti kalau ada yang bilang Isuzu nggak main di passenger, enggak dong ya? Enggak. Masih ada wakilnya. Betul, masih ada wakilnya. Ada MUX. Ya cuman tahun ini kita fokusnya untuk support komersial bisnis. MUX kita cuma 4x4 untuk support giga-giga, elf-elf yang memang ada di site gitu omanya. Jadi semuanya Isuzu tuh ada. Jadi portofolionya lengkap. Gitu. Kalau pengalaman Pak Rian nih, misalnya di Isuzu, customer-nya kebanyakan private atau fleet sebenarnya? Nah, karena produk kita tadi banyak, rentangnya banyak, jadi mungkin simpelnya seperti ini. Kalau Traga, Om Wayan, itu 80% tuh retail. Jadi private gitu loh, retail. Jadi dia pembeli sekaligus pengguna gitu loh. Nah, naik sedikit ke Elf, light truck, itu udah 50-50. 50% retail, 50%-nya fleet. Perusahaan-perusahaan. Iya. Kalau naik lagi ke giga itu udah 80% atau bahkan 90% sudah fleet. Kecil banget kalau untuk Bisa nggak retail. dalam satu case dari mulai yang model terbawah sampai giga itu emang satu merek semua? Satu merek maksudnya Isuzu. Ada nggak? Banyak nggak kayak gitu? Oh, banyak. Traga, Elf, Iya, banyak. Giga. Iya, biasa banyak. Karena kuncinya sebetulnya kalau di komersial itu memang bukan kepada unitnya Om Wayan, tapi kepada ekosistemnya. Kalau kita bisa provide ekosistem dengan baik, itu customer mah abis Traga belinya Elf, abis Elf belinya Giga gitu. Jadi memang yang kita jaga itu kita tuh bukan bisnis produk kalau komersial. Kita bisnis ekosistem. Makanya kalau mau masuk ke segmen komersial di Indonesia,
dia harus bener-bener bisnisnya ekosistem. Provide part shop-nya, provide bengkelnya, provide channel-nya. Karena kan jalur distribusinya panjang loh ya. Ya kan? betul. Terus kita habis nganter dari Jakarta ke Bandung, nggak balik lagi ke Jakarta. Mungkin lagi. langsung ke Jawa Tengah, Betul. bisa ke Sumatera, kemana-mana. Jadi memang di dalam semua ekosistem itu tuh bener-bener mensupport Jadi sebenarnya pemilik kendaraannya itu kalau ngelihat kendaraannya Iya, di komersial dibandingkan di passenger memang beda 180 derajat. beda sekali. Beda sekali. Karena yang terpenting adalah buat customer itu adalah keuntungan. Gitu. Jadi kita ketika bikin produk juga produknya harus efisien gitu kan. Spare partnya affordable, tersedia. Wah, banyak banget. Desain ngaruh nggak sih ke mereka? Desain tuh nggak terlalu ngaruh ya, men. Kalau di Maaf ya, kadang-kadang kan kalau Iya. kita lihat di komersial kan ini bertahun-tahun kok ini nih aja Iya ya kan, gini. iya. Ya karena memang ya yang dibutuhkan tuh kan durability, performance, availability spare part, bengkelnya di mana-mana gitu. Jadi Rewel nggak? Lebih rewel nggak mereka semua? sebetulnya kalau Atau mungkin rewelnya itu sebenarnya lebih kepada persoalan apa sih gitu misalnya mereka itu? rewelnya ya tadi ekosistem. PNS spare part ini. Iya, Pokoknya servisnya gampang deh gitu. Hmm. Ganti filter, ganti apa, pokoknya gampang, bisa sendiri. Spare partnya ada di mana-mana gitu. Terus produknya durable kayak gitu ya. Terus harganya murah ya, pokoknya Indonesia ya. Saya juga mungkin gitu, Om Ayan. Murah, bagus. Spare partnya di mana-mana gitu kan gitu. Bengkel di mana-mana. 2 tahun ini saya mungkin koreksi saya kalau salah Iya. gitu. Sektor kendaraan komersial itu sebenarnya indikator paling gampang dilihat industri otomotif kita lagi baik-baik aja atau sedang tidak baik-baik saja. Iya. 2 tahun terakhir ini teman-teman di passenger kan agak mengeluh ya penjualan Iya. menurun ya. Tapi walaupun ada penurunan, teman-teman yang di komersial itu seperti steady gitu loh. Apakah kondisinya itu memang sebenarnya sudah tergeneralisir, semuanya memang lagi tidak baik-baik aja, atau sebenarnya masih ya passenger memang maaf nih lagi Ya. berat, tapi di komersial masih steady gitu. Atau Iya. ada pandangan lain nih misalnya. Jadi ini menarik Om Wayan. Jadi saya sempat research ya bahwa ternyata kalau ekonomi sebuah negara itu sangat mempengaruhi komersial. Kita berbicara ekonomi, bisa bicara industri ya Pak. Ya. Industri segmentasi sama agriculture lah, ada mining. Ketika itu bergerak, maka yang paling pertama terhit itu adalah komersial. Nah, baru abis itu tahun depannya atau periode selanjutnya baru passenger. Itu. Jadi kita tuh bener-bener ketika ekonomi turun, kita yang paling terhit duluan. Tapi sebaliknya, kalau ekonomi bagus, maka komersial lah yang pertama kali menikmati hasilnya gitu. Jadi memang kita sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi nih, Om Ayan gitu. Gitu. Sebenarnya kalau di itu kan industri kan macam-macam ya. Ya. Logistik, ada yang pertambangan aja bisa macam-macam, Pertambangan, migas, ada betul. minerba apa macam-macam. Sebenarnya kalau misalnya di Isuzu di fokusnya backbone itu di industri apa ya sebenarnya? Nah ini menarik ya. Kalau kita ya atau pemain-pemain komersial, sebetulnya kita tuh harus tajam dalam menganalisa segmentasi. Jadi bukan ke produknya. Oh. Jadi kalau saya lihat segmentasi yang 2 tahun ini atau memang dari beberapa tahun ini yang memang steady, stabil, itu segmennya itu logistik, distributor, and retail. Karena kan infrastruktur berkembang waktu tahun-tahun lalu gitu ya, lalu e-commerce berkembang. Nah, jadi kita lihat itu industri yang memang stabil. Ya udah kita serve di situ. Kita serve itu, kita kasih produk-produk yang benar-benar fit dengan segmentasinya. Akhirnya kita alhamdulillahnya market share kita kan naik. Naik terus. Jadi bagaimana pemilihan segmentasi, lalu kita menyediakan produk dan juga ekosistemnya, gitu itu menjadi kunci Om Ayan untuk Ketika di periode yang sama, misalnya logistik ini kuat, minerba mungkin juga lagi booming, sementara Isuzu sudah terlanjur nih, maaf ini sudah terlanjur masuk ke logistik. Yang ini kalau harus di serve juga, apa nih biasanya agak delay apa enggak ya, mungkin apa namanya pasokannya atau apa karena lagi fokus di logistik. Iya. Nah ini menarik. Nah ini memang kelebihan Isuzu kalau menurut saya adalah tadi portofolionya lengkap, kayak nasi Padang. 30.
Jadi kayak Iya, iya. kalau misalnya ini lagi naik, oke, kita mining kita bisa serve pakai giga. Logistik kita bisa serve pakai NMRL atau pakai Traga. Agriculture bisa juga pakai Traga atau pakai Alf juga gitu. Jadi memang kita perlu ketajaman nih Om Wayan gitu. Jadi misalnya porsi sekian berapa persen untuk segmen mining gitu. Jadi memang benar kita tiap bahkan ya sering sekali gitu ya, nggak sebulan sekali, mungkin seminggu sekali kita ngeliat tuh fluktuasi industri seperti apa, komoditas seperti apa, sehingga kita bisa memforecast gitu cadangan stok kita yang mana, karena mungkin segmennya akan naik sebelah sini, yang ini sebelah ini turun gitu loh. Nah tapi ya dengan portofolio itu yang cukup banyak, jadi kita bisnisnya sustain. Karena ada beberapa brand juga misalnya dia fokus di situ saja. Nah ketika itu Om Wayan bisnisnya Ya, lagi drop, wah itu dia udah nggak ada apa room lagi untuk bergerak. Tapi Isuzu karena produk portofolionya banyak, jadi kita bisa cukup lahan bermainnya. Seberapa penting CBO atau CKD? Nah itu kadang-kadang isu tuh kalau kita misalnya Iya nih. wawancara gitu kan, doorstop apa gitu, Pak udah kapan CKD, kapan Iya lokal sih. konten, itu sudah berapa persen? Iya. Sebenarnya itu persoalan yang sebenarnya berpengaruh kepada end user apa enggak sih sebenarnya gitu-gitu tuh? Betul. Kayaknya nggak cuma berpengaruh sama end user Om Wayan, karena lokal konten gitu ya, atau misalnya CKD ini itu sangat berpengaruh. Orang-orang mungkin sebagian dari mungkin ya pemerintah atau pihak-pihak lainnya melihat kalau industri mobil itu industri orang kaya. Betul, kadang suka gitu ya. Industri mobil orang kaya. Padahal nih Om Wayan di dalam situ, satu tadi komersial yang paling sangat mempengaruhi Ya benar. distribusi, Benar. mempengaruhi ekonomi gitu loh. Yang kedua ternyata Om Wayan, contohnya di kami aja Isuzu itu CKD-nya itu atau lokal kontennya itu melibatkan tier 1 perusahaan sampai tier 4. Sehingga sebenarnya gini, kalau secara masyarakat industri, lapangan tenaga kerja itu tuh tinggi sekali gitu. Tapi jadi makasih nih Om Wayan udah memang nanya kayak gitu. Jadi saya mungkin menegaskan bahwa paling penting itu memang CKD yang memang lokal kontennya itu tinggi di Indonesia, dan kita terus meningkatkan. Saya dulu pernah datang ke satu pabrik itu, ternyata dia cuman bikin apa namanya itu dudukan pintu doang. Ini saya bilang dia kan nggak tahu mereknya kan, Iya. ini mobilnya apa, pokoknya pesennya dari perusahaan ini itu ini bentuk mobilnya nggak tahu Mas, saya cuma dikasih gambar teknik aja gitu. Perusahaannya kecil, kayaknya mungkin 50 orang itu, tapi ya 3 shift Mas, banyak dong dia bilang gitu. Nah itu kan, jadi dengan tier 1 itu mungkin tier 3 atau tier 4 Tier itu. satu itu siapa ya sebenarnya? Oh, tier 1 memang pemain-pemain besar. Paling kecil. UMKM. Nah itu bikin apa ya? Kita sering dengar kalau ini kebe- UMKM itu porsinya di mana ya kalau industri otomotif, terutama kendaraan komersial yang size-nya besar-besar itu. Nah, uniknya lagi ya, Om Wayan ya. Tier 4-nya kita kerjasama dengan ada juga perusahaan Astra, Yayasan Dana Bakti Astra, YDBA. Betul. YDBA tuh sekarang tuh udah canggih-canggih loh, ternyata loh. Karena kan memang kita bina juga ya. Dia udah bisa bikin brake pad, udah bisa bikin cover engine lah, segala macam. Jadi memang UMKM. secara kompetensinya udah di situ. Level UMKM. Iya loh, udah sebetulnya Indonesia tuh memang harus disupport itunya. Karena capability-nya ada gitu loh. Rumahan itu industri misalnya gitu ya. Iya, rumahan. Gitu. Jadi ya sekali lagi memang berbicara industri otomotif, tentunya komersial vehicle itu kita bicaranya masyarakat otomotif banyak. Tadi saya bilang apa namanya? Komersial itu indikator kesehatan industri otomotif Indonesia. Betul. Dua-duanya lagi kena nih problem yang sama, harga bahan bakar. Tapi kalau pendapat saya kan teman-teman di komersial itu kan nggak ngitung yang istilahnya itu sehari beli 10 liter atau mungkin bahkan perusahaan gede itu ngitungnya udah ton kan, ngitungnya sebulan sebenarnya. Seberapa rigid atau seberapa sensitif mereka itu sebenarnya karena persoalan bahan bakar. Iya. Nah, tentunya Om Wayan, kita juga punya hitung-hitungan. Kita namanya adalah owning and operation. Ternyata bahan bakar ini tuh udah sampai bisa 40 sampai 60% dari total operation cost-nya si kendaraan ini. Trennya naik terus. Iya, jadi kontribusinya kan kalau untuk kan bisa ada apa ya, repair lah, ongkos lah, tol lah dan lain sebagainya. Tapi ternyata BBM ini memang faktornya bisa sampai 40% lebih
dalam total cost-nya sih dalam mengoperate si truk ini. Mulai kapan itu kira-kira? Oh, itu udah lama. Jadi sebetulnya kalau berbicara seberapa penting ini bahan bakar, harga itu sangat penting karena kan cost-nya aja itu udah 40% dari total cost BBM itu 40% sendiri. Jadi kayak ini penting sekali gitu loh. Makanya pemerintah kan bulan Juli kan ada B50 ya gitu ya. Mungkin itulah salah satu upayanya gitu. Kemarin ya di pembukaan G-Convex sih sempat disinggung kan itu B50 itu. B50. Kalau di sisi APM nih sebenarnya kalau itu harus dilaksanakan di pihak operator harus nyesuaiin apa ya? Modifikasi lagi kah? Panggil ke bengkel dulu ada yang di-adjust atau ya udah tinggal isi bahan bakar aja dengan mungkin ada treatment tambahan atau sebenarnya ya kayak isi dengan bahan bakar solar biasa aja sebenarnya gitu loh. Yeah. Kalau karena itu ini yang katanya memang harus dilaksanakan. Harus ya. Juli ya katanya Iya, ya, betul, Juli betul. ya. Pendek sekali waktunya udah. Nah, tapi kita udah tahu nih informasi ini dari dulu bahwa kan bio di Indonesia kan memang persentasenya lebih besar daripada negara-negara lain. Jadi kita memang sebelum ini udah kita research dulu lumayan. Kita buat Giga kita research, Traga, L, bahkan LCV kita MUX, D-Max gitu, bahkan dengan KLHK, lalu kita tes internal sendiri. Bahkan sekarang kita lagi tes internal dengan solar-solar busuk. Karena kan harus sesuai usage dong, gitu ya. Dan juga sesuai di areanya masing-masing. Kalau tesnya di mana Sumatera kita bikin di sana gitu. Nah, itu kita udah persiapkan gitu ya. Nah, nanti hasilnya kita akan tunggu, tapi so far sih untuk engine Isuzu belum ada problem gitu ya. Nah, nanti hasilnya sebentar lagi kalau memang kita perlu ada adjustment misalnya tambah filter lah dan lain sebagainya, itu juga tentunya kita akan preventif. Nah, setelah itu Wayan memang ya tadi betul tidak hanya memproduksi unit barunya. Tadi benar kata Wayan lah. Terus yang ada di UIO gimana dong, harus diapain gitu. Nanti kita kita membuatkan kalau seandainya memang perlu dibuatkan kit lah atau apapun itu, pasti kita akan sosialisasikan itu dan akan kita berikan kit sehingga sebetulnya nanti ketika menggunakan yang B50 itu tidak ada masalah. Berkaitan juga ini dengan after sales. Teman-teman operator itu sebenarnya problemnya apa sih kalau dengan kendaraan komersial yang mungkin sedikit berbeda atau memang berbeda jauh dibandingkan pengguna passenger car. Biasanya ketemunya apa sih mereka problemnya? Kerusakannya itu apa ya? Secara umum misalnya. Secara umum ya. Nah, memang tergantung dari tadi kita berbicara segmentasi. Kalau misalnya kita berbicara segmentasi mining, itu uptime-nya gitu, ketersediaan kendaraan itu kayaknya penting banget. Dia kadang nggak peduli harga berapapun dibayar sama dia. Yang penting barang ada, spare part ada, langsung saya bisa jalan lagi. Jadi kalau saya tangkap adalah bagaimana availability spare part itu memang harus ada. Nah, untuk itu kita juga ada spare part itu, kita juga ada yang genuine dan juga ada yang create. Jadi Isuzu kita bikin lagi namanya IADG gitu ya. Itu kita buat lagi untuk second grade-nya tapi kualitasnya masih terjaga. Itu bukan KW ya? Bukan. Memang karena keluar dari OEM, IADG gitu. Nah, itu lalu kita ya part shop tadi yang saya bilang. Jadi part shop itu harus saat ini kita itu ngejar banget Wayan. Kita sekarang udah 2000 lebih part shop seluruh Indonesia. Bahkan kita bikin part depo sekarang. Kita ada punya part depo di Kalimantan, ada punya part depo di Sumatera, gitu ya. Itu jadi misalnya kita punya hub-hub dulu di sana. Jadi sehingga kalau misalnya customer perlu, udah tinggal dealer kita tinggal ambil dari situ. Agak berbeda ya dibanding teman-teman yang di passenger ya. Soal part depo sama part shop itu ya. Iya. Di komersial harus lebih banyak dibandingkan bengkel resminya. Betul, dan harus lebih cepat. Harus lebih cepat karena kan biasanya itu breakdown duluan, mereka kan breakdown dulu baru dibenerin kan gitu. Kalau di daerah misalnya atau di Indonesia itu kalau di kendaraan komersial sebenarnya ngomongnya gini, bicaranya sih daerah remote ya. Tapi kalau teman-teman di komersial sebenarnya ada nggak sih Indonesia itu wilayahnya masih termasuk daerah remote kalau dari sudut pandang teman-teman di kendaraan komersial? Kalau melihat petanya dari Sabang mereka kalau paparan misalnya gitu kan? Iya. Ini kan emang masih ada ya daerah remote-nya? Sebetulnya banyak banget loh dibanding teman-teman PC itu kan kelihatan dot-dotnya tuh blank spotnya lah istilahnya gitu kan kelihatan. Kalau teman-teman komersial penuh nih Indonesia udah. Iya, karena Indonesia itu komoditas semuanya. Kalau komoditas pasti ya udah nggak bisa dibilang remote lagi ya gitu. Jadi kalau tambang pasti udah punya ekosistem sendiri gitu. Nah, untuk itu juga Isuzu di daerah yang katakan remote atau calon remote itu kita juga punya beberapa layanan. Contohnya kita punya BIB, Bengkel Isuzu Berjalan. Kita adalah brand yang paling banyak BIB-nya. Berapa? Kayaknya udah 170-an lebih. Gitu ya, satu. Lalu kedua adalah kita punya mekanik on site.
gitu. Jadi lalu kita tinggal di situ ya sebenarnya. Tinggal di situ. Jadi benar-benar layanan di komersial itu yang diberikan oleh Isuzu itu adalah benar-benar custom sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau udah remote kita udah nawarin dari awal, Pak beli part ini, kita punya mungkin special program atau apa, lalu kita siapkan mekaniknya, gitu yang akan standby di sana, gitu kan, gitu. Lalu nanti kita kalau emang banyak kita siapkan part shopnya, gitu. Jadi benar-benar memang unit itu satu hal lumayan. Kalau komersial tuh, customer tuh kadang nggak ngelihat unitnya. Makanya tadi saya tanya desainnya itu aja, emang nggak dilihat ya mereka pengen stylish kayak apa gitu. Iya, pokoknya nggak dilihat. Yang penting availability, uptime-nya, durability, gitu kan, engine performance, irit bahan bakar, itu loh paling penting. Irit tuh mereka mikirnya kayak apa sih sebenarnya? Seirit apa sih mereka tuh? Pak kan kalau misalnya ditambang ya, mobil kan bisa 24 jam ya. Oh iya. Nah kalau pandangan masyarakat umum kan kebanyakan kan memang pengguna kendaraan pribadi ya. Betul. Nah kalau 24 jam mikir ngiritnya tuh gimana ya sebenarnya? Betul. Nah kalau di memang segmen-segmen itu... Udah nggak ngomong satu banding sekian. Enggak. Jadi emang kalau untuk segmen-segmen tambang, jadi udah nggak terlalu lebih ke arah lebih irit, tapi lebih ke arah ke kecepatan. Kecepatan tadi ada spare part rusak lah, ada unitnya breakdown gitu. Tapi yang irit itu segmen-segmen itu distributor and retail, logistik, yang kayak misalnya ngantar e-commerce dari Jakarta ke Surabaya mana-mana. Dan kebetulan syukurnya kan dari dulu lah, dari Om Wayan kita zaman Panther, di mana DNA-nya Isuzu itu adalah irit, betul ya? Itu masih nggak sih? Oh masih banget. Dulu kan sering mungkin sesuai zamannya sering itu kan 44.000 tuh. Iya. Mungkin nggak kepake lagi ya secara kalimat ya, tapi esensi itu masih nggak sih? Masih, itu tuh DNA-nya Isuzu, Mayan. DNA-nya Isuzu itu adalah bagaimana dia create itu, produk itu yang irit bahan bakar. Sesuai zaman ya. Sesuai masanya ya, betul. Jadi esensi sering bahan kalimat tuh masih ada. Masih loh, kalau Isuzu tuh itu tuh. Pokoknya iritnya nomor 1 lah. Melawan nggak EV? Ini menarik nih yang berbicara EV. Compact ini terutama kan ya. Iya ya. Hadir loh. Betul. Dari sebelum-sebelumnya Isuzu juga ada kan, nampilin kan produk. Iya. Jadi kalau berbicara EV, kita itu mungkin salah satu brand di komersial yang memang pioneer untuk membuat EV. Bahkan saat ini kan sudah di Jepang sudah sales gitu ya, di Amerika juga sudah. Bahkan baru-baru ini kemarin teman-teman media juga ada yang, Pak itu di Family Mart di Jepang udah ada yang dipakai, bagus loadingnya gitu Pak, yang ada di itu. Betul. Gitu. Nah cuman memang kembali lagi ke habit di Indonesia. Contohnya aja distributor and retail, kalau logistik itu. Habitnya itu memang orang dari Jakarta tadi, setelah dia antar ke misalnya Bandung gitu, dia nggak akan balik lagi, kadang langsung ke Sulawesi, kemana. Sehingga saat ini memang hasil research kami, si customer tuh masih prefer ke ICE dibandingkan EV karena habitnya itu yang memang berubah-berubah. Yang kedua adalah kita tahu bahwa penggunaan truk di Indonesia itu kan tonasenya kadang ya lumayan, tonase 3,5 ton diisinya 5 ton segala macam. Masih problem ya. Masih ya, seperti itu ya gitu ya, walaupun kita tetap mengedukasi gitu ya, tapi itu kan tuh challenge juga. Nah sehingga kalau EV kan mungkin ya saat ini beratnya masih menjadi challenge gitu ya, sehingga tuh mempengaruhi nanti pelotnya jadi kecil dong dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan persoalan bahwa sebenarnya ketersediaan ekosistem ya, atau mungkin tuh alasan aja. Ketersediaan ekosistem dan habit customer. Gede mana sebenarnya porsinya seorang kendala, dalam tanda petik kendala lah sebenarnya. Rasanya menurut saya dua-duanya. Ya habitnya customer di Indonesia kan memang masih tadi ya masalah payloadnya gitu ya dia itu. Lalu kedua adalah ya ekosistem, karena mobilitas kendaraan truk itu memang luar biasa kemana-mana gitu. Random ya kayaknya ya. Iya betul. Prinsipnya itu mobilnya bisa kemana aja hari ini sih. Pasti kemana aja. Jadi ya tapi tentunya kita siap. Kalau nanti misalnya kita lihat memang marketnya sudah mengarah ke sana, ya kita sih akan masuk. Teman-teman di bengkel resmi sebenarnya sudah dikasih tahu nggak ya soal EV ya? Kan ada juga yang bilang tuh suara bengkelnya nggak ngerti, nggak support atau gimana. Kalau di Isuzu apakah walaupun ini sudah masih belum ada produk yang launch misalnya, apakah sebenarnya itu sudah disiapkan? Karena kalau kita lihat yang di passenger dia belum punya EV, tapi sebenarnya di bengkel resminya sudah ada minimal charging unit gitu. Jadi ya kalau di Isuzu ya Om, jadi
kita memang sudah punya sistematika sendiri. Ketika memang itu produk di launch, maka itu dari jauh-jauh sebelumnya akan ada sebetulnya proses edukasi, proses pembelajaran sampai ke dealer sampai ke bengkel. Jadi kita tidak mungkin kita kayak Traga AC ini. Kan kita ada Traga AC nih. Traga udah menggunakan AC, launching Traga AC gitu. Oh, itu udah pasti. Ketika hari ini launching, maka semua mekanik yang ada di semua dealer harus siap dengan produk-produknya. Itu siapa yang minta sih sebenarnya? Traga AC. Customer itu Di kita udah sisi research. driver apa di sisi operator? Dua-duanya. Kita research itu kayak sebetulnya kan agak unik ya sebenarnya ya. lebih dari 70% ternyata mereka tuh instalasi sendiri, masa sendiri. Tapi memang ada dua ya. Satu, negara kita negara tropis. Tropis tuh panas bikin nggak nyaman. Hujan juga bingung deh. Hujan kabut, kalau ditutup kabut, kalau dibuka kehujanan, tampias gitu. Ya. Akhirnya kan kalau nggak nyaman, fatigue lah, kelelahan. Kalau nggak kelelahan, nggak aman. Produktivitas menurun. Jadi akhirnya kita kerjasama dengan Denso, kita luncurkan Traga AC ini, di mana kalau secara kualitas pasti tentunya kualitas OEM, dan kita memberikan waranti. Lalu secara cost juga lebih kompetitif. Gitu. Ada yang bilang kalau mobil komersial itu dikasih sama teman-teman yang di driver ya, udah dibolot mas kalau dipasangin AC gitu. Bener nggak sih itu? Atau itu mitos? Sebenarnya enggak, itu mitos doang. Mungkin 1-5% doang itu. Dan convert kepada kenyamanannya, keselamatannya, itu kayaknya value-nya tuh tidak tergantikan lah dengan keamanan keselamatannya itu. Apalagi tadi negara kita negara tropis tadi ya, Wayan. Jadi nggak terlalu berpengaruh, kita juga udah tes. Karena itu stigma yang masih kuat banget sih, kayak kalau di lapangan kita ketemu bolot mas mobilnya kalau dipasangin AC gitu. Kalau Isuzu memang mantap, langsung promo lagi. Promo ya Isuzu. Terakhir nih sebenarnya buat saya balik lagi ini agak ke EV-nya tuh. Siapa yang sebenarnya akan ngedrive nanti, demand atau KPM dari sisi bahwa produk itu akan benar-benar available di pasar. Kalau ngelihat dari kondisi di pasar kok sebenarnya membesar, tapi kalau dilihat berhubungan sama habit kok sebenarnya karena driver ya bukan ownernya yang bawa ya. Mungkin itu masih jadi obstacle. Jadi sebenarnya kalau dari sisi Isuzu, ini siapa nih yang nanti akan ngedrive? Kalau lihat dari semua APM ternyata mereka sudah punya tapi kayak masih disimpan ya EV-nya itu. Ya. Tentunya akan banyak faktor yang mendrive, lumayan menurut saya. Misalnya tiba-tiba ya bahan bakar tidak ada, hilang gitu ya. Walaupun sekarang udah ada B50 gitu ya. Itu juga mungkin faktor dari government juga akan juga mempengaruhi. Tapi yang paling berpengaruh adalah market sendiri. Gitu. Yang itu jadi kalau kita mungkin saya izin mungkin diurutkan dulu ya. Dari market sendiri adalah kebutuhan dari customer. Dari situ level yang kedua adalah baru ekosistem kalau menurut saya. Ekosistemnya gitu ya. Kalau misalnya ekosistemnya sudah menjadi bagus, infrastruktur di mana-mana gitu ya, dari jalannya, terus SPKLU dan lain sebagainya gitu loh. Itu akan juga bergerak. Yang ketiga adalah sebetulnya karakter dari mobil EV-nya sendiri. Karena kan tadi kita bisa melihat sebetulnya karena habit customer seperti itu sehingga mungkin baterainya berat, jadi payloadnya menjadi lebih sedikit gitu ya. Itu. Dan yang terakhir ya tadi ya force major atau memang ada ya tadi tiba-tiba suatu kelangkaan dan lain sebagainya yang bisa mendrive itu sih. Sudah banyak infonya. Nanti kita lanjut lagi dengan Isuzu. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa share, subscribe. Sampai jumpa lagi di Ramo Podcast yang akan datang. Terima kasih Moya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu.